Tiga orang tewas dalam bencana banjir bandang di Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Senin dini hari. Dua korban merupakan bapak dan anak bernama Diding berumur 50 tahun dan putranya bernama Pian berumur 15 tahun. Lalu satu lagi ada Kurniawati, wanita berumur 59 tahun. Jenazah Diding ditemukan tewas di kolong mobil dan anaknya tidak jauh dari jenazah bapaknya. Sedangkan Kurniawati meninggal diduga akibat tertimpa lemari. Rumah para korban berada di pinggir kali. Tubuh mereka hanyut sejauh puluhan meter akibat terbawa banjir bandang. Selain menewaskan para korban, rumah korban juga ambruk diterjang banjir tersebut. Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu. Saya sama almarhum. Dia di sini Selirit, saya di Gang Pancur. Ya, emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak uak saya. Baru diketahui 2 orang, cuman informasi 3 orang. Kalau Atas nama Diding. Diding usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak SD. SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Itu meninggalnya karena memang ini keseret banjir Keseret atau banjir, gimana? Pak. Ini kan kata bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempat tidurnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Selain di Kelurahan Panjang Utara, banjir juga meredam di Kelurahan Panjang Selatan. Menurut warga, banjir datang dengan cepat dan ketinggian air yang merendam rumah mereka lebih dari 1 meter. Sampai siang ini air masih di dalam rumah? Masih. Dari jam berapa ini? Dari jam 3. 3 subuh. Ibu tahu nggak pas kejadian saat apa seperti apa? Kurang lagi seperti apa? Tiba-tiba langsung gede aja. Langsung gede. Apa aja Bu yang terendam Ibu? Banyak Pak, itu lemari, kulkas, saudara. Semua. Kalau bisa diperhatikan drainasenya, jadi biar nggak banjir lagi. Dampaknya ya ke warga. Banjir merendam ratusan rumah di 2 kelurahan di Kecamatan Panjang. Hingga Senin siang, banjir belum sepenuhnya surut. Banjir masih merendam permukiman dan jalan dengan ketinggian air sekitar 10 cm. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kita ada di atas sini. Di atas itu? Di atas sini, Naiknya kayak mana Bu? Dari sini naik kursi sini. Ibu saya di sini. Saya anak-anak di sini. Beginilah kesaksian korban banjir bandang bernama Meli. Ibu rumah tangga ini menceritakan keluarganya ketika menyelamatkan diri saat rumahnya dikepung banjir bandang di Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Mereka selamat setelah naik ke atap dengan cara menjebol plafon. Udah kita jebol plafon aja katanya gitu. Menurut Meli, banjir tersebut terjadi pada sekitar pukul 3 dini hari. Banjir datang dengan cepat hingga membuat mereka tidak bisa menyelamatkan diri keluar rumah. Selain perabotan rumah rusak terendam banjir, mobil miliknya yang diparkir di depan rumah hanyut. Terus pas saya mau keluar, kepala pintu yang tengah udah jebol. Garasi belum jebol. Terus saya kesini sama anak-anak sama ibu saya. Terus kata suami, masuk. Akhirnya kita jebol plafon. Jebol plafon, kita ada jebol plafon, anak-anak di plafon, ibu aku di atas lemari. Terus suamiku keluar, mobil udah kanyut katanya. Masalahnya didamin harus dihancurin. Tinggi berapa Bu? Aduh 2 meter berarti ya? Segini ratusan nih Pak. Perabotan dalam rumah udah habis ya? Hancur. Awalnya? Hujan-hujan deras aja sih Om, dari jam berapa? Jam 12 sampai jam 1 tuh belum berhenti. Setengah 3 ada yang teriak-teriak banjir, itu udah sampai situ. Nggak lama makin deras. Sampai masuk ke rumah. Seluruh Panjang? Semuanya. Berarti ratusan rumah ya Bu? Pokoknya banjir tahun ini yang paling parah. Berapa meter Bu tingginya Bu? Pokoknya di sini tuh sampai sepinggang lebih loh Om. 1 meter lebih berarti ya? Lebih. Yang masih? Barang-barang banyak yang kerendam Om. Semua ya? Semua kasur, kulkas juga kerendam. Banjir bandang di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung disebabkan dari luapan sungai yang tidak mampu menampung air hujan lebat selama lebih dari 3 jam sejak Senin pukul 1 dini hari. Selain merusak permukiman, fasilitas umum dan mobil, banjir juga menewaskan 3 orang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.
Banjir bandang pada tahun 2025 menjadi catatan bencana terburuk yang harus segera diatasi oleh pemerintah. Bagaimana tidak, sejak Januari hingga bulan April sekarang, banjir di Bandar Lampung telah menewaskan 8 orang. Pada bulan Januari lalu, banjir di Bandar Lampung menewaskan 2 orang. Mereka bernama Suwendi, berumur 28 tahun, warga Wailudi, dan Bahtiar, berumur 55 tahun, warga Enggal. Banjir kedua terjadi pada bulan Februari. Pada banjir tersebut menewaskan 3 orang. Mereka adalah pasangan suami istri bernama Heriadi Prabowo dan Rosmiadi, warga Gedong Air. Dan satu lagi korban bernama Sutiem, wanita berumur 33 tahun, warga Kecamatan Sukabumi. Pada bulan ini, 3 orang tewas akibat banjir. Mereka adalah Diding dan putranya bernama Alfian dan tetangganya bernama Kurniawati. Ketiga korban warga Kecamatan Panjang. Penyebab banjir di Bandar Lampung diduga akibat buruknya sistem drainase yang tidak mengalir lancar ke sungai dan ke laut. Saat hujan lebat, banjir berstatus deras meluap ke permukiman. Panjang ini satu kelurahan, sudah hampir berapa RT banjir. Bunda juga berharap kepada semua warga masyarakat Kota Bandar Lampung, tolong jaga daerahnya masing-masing. Kalau sudah terjadi begini, mudah-mudahan dengan apa yang terjadi ini pelajaran bagi kita, dan kami pemerintah berupaya semaksimal mungkin. Kami merapikan drainase, kami merapikan selokan. Nah, kalau sungai-sungai ini kan kapasitasnya milik pusat ya, tapi kita juga berupaya gimana caranya supaya kali-kali yang ada di Bandar Lampung ini semua normalisasinya baik, jalan langsung ke muaranya. Kami minta ini biar naik ke atas ini, airnya sampai naik kali, makanya kaget. Biasanya kan baru dapat sudah kering habis. Ini enggak banjir sampai ke rumah-rumah. Di sini ada korban jiwa Pak? Ada 3 orang. 3 orang. Nah, selain korban jiwa, ada rumah yang terdampak atau sekolahan? Banyak kalau dampak kebanjiran banyak. Semua rata-rata nggak bisa. Alhamdulillah juga saya jasa dan kabar tidak. Warga mendesak pemerintah Kota Bandar Lampung, provinsi hingga pusat segera mengatasi masalah banjir supaya tidak ada lagi jatuh korban jiwa berikutnya akibat banjir. Warga dan pihak perusahaan juga diimbau tidak membuang sampah sembarangan ke sungai dan tidak mendirikan bangunan yang menggunakan badan sungai. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Selain di Bandar Lampung, hujan lebat pada Senin pagi juga menyebabkan banjir di sejumlah daerah di Lampung Selatan. Di antaranya adalah di Kecamatan Kalianda yang ketinggian banjir merendam rumah dan jalan sekitar setengah meter. Banjir menyebabkan warga takut sebab air yang mengalir berarus deras. Sejumlah pengendara juga memilih berhenti karena khawatir kendaraannya terseret jika menerobos banjir. Saat banjir terjadi, juga ada sebuah rumah makan di Desa Kalianda yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau Damkarmat berjibaku di bawah hujan memadamkan api. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Yang terdampak banjir ini yang hampir menyeluruh. Yang kami juga sudah memerintahkan anggota kami yang ada di posko-posko untuk memantau, ya, melakukan pengawasan ke daerahnya masing-masing. Hampir jumlah personil sendiri kita menerjunkan berapa orang nih Pak? Kita menerjunkan ada sekitar 12 orang ya, 12 orang dalam satu regu itu kita bagi-bagi. Mobile ya. Nah, kita mobile, kita keliling, kita sempat ribut-ribut kita banjir ya. Ternyata ada satu rumah makan yang kebetulan terdampak banjir itu mengalami kebakaran ya. Berdasarkan laporan tersebut kita meluncur ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Banjir di Lampung Selatan tidak menyebabkan jatuh korban jiwa. Penyebab banjir akibat drainase dan sungai tidak mampu menampung air hujan lebat selama lebih dari 3 jam. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.